Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik dan luar biasa, amin. Saya percaya Tuhan tetap selalu dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam keberadaan hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami bisa menikmati kehidupan kami sampai saat ini semua karena anugerah, semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah terjadi bahkan sedang terjadi. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan usaha kami, studi kami. Buat segala sesuatunya kami mau berkata, Engkau sangat baik ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami bersama-sama di mana kami berada, kami bisa memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, Engkau berkenan ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah Tuhan pulihkan sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan ibadah ini semuanya kami dedikasikan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Bersama kami. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku, masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau sukacita kami. Kau sumber sukacita, Kau segalanya. sumber pengharapan. Yesus, Yesus, Kami naikkan kami bersuka karena-Mu. Kami menyembah-Mu selalu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan-Mu hadir, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa, hari ini kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan.
Kau urapi, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan pengurapan-Mu yang senantiasa baru ya Tuhan. Dan Kau terus Tuhan berikan kepekaan lebih lagi Tuhan. Untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Buat umat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat jemaat-Mu Tuhan. Dalam pergumulan di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang memberikan jalan keluar. Kau Allah yang memberikan jawaban ya Tuhan. Kau Allah yang merancangkan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kayak berdoa buat setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Kau berkati Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berikan hubungan yang baik dan indah antara suami istri dan orang tua dengan anak-anak Tuhan. Dalam apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu tetap bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Seturut seperti apa yang Kau rencanakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, terus berikan pewahyuan-Mu yang baru. Kau nyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami tetap Tuhan berpedoman Tuhan pada apa yang Kau sampaikan melalui gembala kami Bapa. Berkati juga Tuhan pada wakil gembala Tuhan. Dan juga untuk kami berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, urapi terus hamba-Mu ini Bapa. Juga Tuhan untuk gembala setiap cabang-cabang termasuk untuk gembala di gereja GBI Menteng ini. Kau berkati gembala kami Tuhan, juga ibu gembala kami Tuhan. Kayak percaya Tuhan mereka terus ada dalam tuntunan-Mu, pimpinan-Mu yang luar biasa Bapa. Juga para untuk wakil gembala Kau berkati Tuhan, berkati mereka dan keluarga mereka semuanya ya Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa wabah yang sedang terjadi Tuhan, kayak percaya akan ada saatnya untuk berakhir ya Tuhan. Kau pulihkan segala keadaan perekonomian bangsa kami Tuhan, bahkan di dunia ini ya Bapa. Kami percaya Kau punya rencana yang dahsyat buat bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Pentakosta ketiga itu benar-benar terjadi Tuhan. Mulai dari bangsa kami ya Tuhan. Dan ada penuaian yang terbesar terakhir Tuhan untuk jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Ya, Terima kasih Tuhan. Kayak mau serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kayak memuji Engkau, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kayak memberkati kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sama-sama. Sore-sore katakan haleluya. Bab Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan atas setiap kita yang percaya, katakan amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu
telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorai katakan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang setuju katakan, haleluya. Katakan sama-sama, firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namanya siapa? Kebenaran. Serukan sama-sama. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. siap kami hadapi Tuhan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia berjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saatnya kita bersorak-sorai sama-sama. Pujilah Dia. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yang kami percaya katakan, hanya di dalam namanya Yesus, di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku
hidupku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serukan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kita sorak-sorai memuji kedahsyatan Tuhan, come on. Haleluya. Pembacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayap-Mu aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menantangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan Kau langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku, Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal nama-Mu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab, Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripada-Mu. Amin. Ini hati kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hatiku Tuhan, Buka hati untuk jamahan-Mu,
saat ini Tuhan, ku buka hati. Roh Kudus, Roh Kudus, pulihkan setiap, penuhi setiap kami ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kita sembah sama-sama. Haleluya. Kau menjamah kami, Kau mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Suci, kami mau berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Oh, selamanya. Engkau yang menghibur kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau yang memampukan kami. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Oh, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya daripada-Mu, semuanya dari-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Untuk itu saya akan menyampaikan tema era baru setelah kepergian Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah menuliskan akan hal ini dan melihat jauh ke depan, bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak akan menjadi baik. Itu sebabnya manusia akan mengalami situasi kondisi yang sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengapa keadaan itu menjadi sukar? Bukan karena Tuhan yang membuat itu menjadi sukar, melainkan karena manusia-manusianya yang memiliki sifat dan karakter yang demikian. Itu sebabnya kita bisa pahami dan maklumi mengapa keadaan menjadi tidak baik. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat dan merenungkan dan melihat kenyataannya. Apakah benar hari-hari yang sedang kita jalani ini kita menemui orang-orang yang seperti ini? Mari kita melihat satu persatu. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu,
daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sifat dan karakter manusia pada akhir zaman. Dan sekarang kita bisa memahami dan memaklumi mengapa keadaan menjadi tidak baik. Sampai kapanpun apabila manusia-manusianya seperti itu, kita tidak akan bisa mengharapkan keadaan yang baik. Kecuali kita bisa mengalami yang baik apabila manusia-manusianya itu diubahkan. Kita coba bayangkan, andai kata manusia-manusia akhir zaman itu ada dalam rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak kita misalnya seperti itu. Bagaimana keadaan rumah tangga kita? Kita bisa bayangkan bagaimana apabila orang-orang akhir zaman ini ada dalam keluarga kita. Orang tua, anak, kakak, adik, mertua, menantu seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan keluarga itu. Kita bisa bayangkan apabila orang-orang akhir zaman ini ada di dalam gereja, pelayan-pelayan Tuhannya demikian, jemaatnya demikian, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhannya seperti itu. Kita bisa bayangkan, gambarkan bagaimana keadaan gereja itu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang akhir zaman ini ada dalam pekerjaan kita, atasan kita, bawahan kita, rekan sekerja seperti itu. Kita bisa tergambar bagaimana keadaan pekerjaan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang akhir zaman ini ada di dalam usaha dan bisnis kita. Rekan bisnis kita, mitra bisnis kita, para pelanggan kita, bahkan supplier kita seperti itu. Kita bisa tergambar bagaimana keadaan bisnis kita. Coba kita bayangkan andai kata orang-orang akhir zaman ini ada di kota dan bangsa kita, bahkan ada di pemerintahan kita, ada di segala lini aspek kehidupan masyarakat kita. Kita bisa tergambar bagaimana keadaan kota dan bangsa kita. Itu sebabnya sekali lagi, selama manusia itu memiliki sifat dan karakter yang demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalami keadaan yang baik. Apakah dengan demikian kita tidak memiliki harapan untuk kita bisa mengalami keadaan yang baik di depan ini? Secara manusia, ya. Tapi di mata Tuhan, atau bagi Tuhan, atau bersama-sama dengan Tuhan, hal itu tidak demikian. Hal itu sangat mungkin diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat keadaan yang baik di depan kita ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan caranya. Satu kali setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid datang menghampiri Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan saya percaya pada waktu itu murid-murid melihat Yesus yang telah bangkit yang luar biasa. Dan apabila Yesus menjadi raja pada saat itu di Israel, mereka membayangkan bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Mereka membayangkan akan ada perubahan, akan ada perbaikan dalam segala aspek kehidupan mereka. Tapi apakah Yesus menjawab yes or no? Tidak. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, Yesus menjawab demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahkan di ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari pernyataan Yesus dan jawaban Yesus ini saya menangkap, saudara, bahwa Yesus tidak concern dengan permintaan murid-muridnya untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Mengapa? Karena Yesus mengerti bahwa itu bukan urusannya, tapi itu urusan Bapaknya. Yesus mengerti bahwa eranya di muka bumi ini sudah selesai dan harus digantikan dengan era Roh Kudus. Yesus juga mengerti bahwa kalau bukan Roh Kudus turun ke atas manusia, maka manusia tidak akan bisa diubahkan. Ketika murid-muridnya seolah-olah meminta Yesus menjadi raja di Israel dan memulihkan kerajaan Israel, saya mau katakan, sepertinya Yesus berkata demikian, meskipun aku menjadi raja di Israel, tidak menjamin bahwa
akan terjadi pemulihan. Mengapa? Karena manusia telah diciptakan dengan kehendak bebas. Dan tidak mudah untuk mengatur manusia dengan kehendak bebas. Kita ingat saja bagaimana di Taman Eden, Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan dan diminta oleh Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka langgar. Mereka tidak peduli dengan perintah Tuhan yang sebetulnya untuk keuntungan mereka, supaya mereka jangan mati. Tapi Tuhan diabaikan. Itulah manusia dengan kehendak bebas yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini bagaimana kondisi manusia akhir zaman ini tidak mudah diatur, sehingga keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Tapi Yesus concern dengan rencana Bapaknya setelah kenaikannya ke surga, yaitu Bapaknya akan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Karena Yesus tahu apabila Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, murid-muridnya akan menerima kuasa, murid-muridnya akan diubahkan, dan bahkan akan mengubahkan dunia ini menjadi baik. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan dan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem supaya mereka tinggal di situ. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah perintah ini disampaikan kepada murid-muridnya, Yesus kemudian naik ke surga. Dan murid-murid mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tidak pergi meninggalkan Yerusalem, tapi mereka menantikan janji Bapa yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama menantikan janji Bapa tersebut. Dan mereka mulai berdoa, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Hari pertama mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ada di antara mereka yang bertanya, sampai kapan kita berdoa seperti ini? Tapi juga ada yang lain yang berkata, sampai kita menerima kuasa, sampai kita diubahkan dan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka melanjutkan berdoa lagi hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, belum terjadi apa-apa juga. Tapi pada hari yang ke-10, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ketika mereka sedang berdoa, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka sedang duduk dan berdoa. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, ada lawatan Tuhan yang dahsyat, ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yerusalem pada waktu itu, di dalam diri murid-muridnya di Yerusalem. Inilah yang dinamakan dengan Pentakosta yang pertama, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang besar-besaran di Yerusalem pada waktu itu. Pentakosta yang pertama ini begitu dahsyat. Mengapa? Karena mengubahkan murid-murid Tuhan Yesus menjadi pribadi yang berani, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang melayani dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Pentakosta yang pertama ini juga dahsyat karena mengubahkan cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka menjadi lebih suka membaca firman Tuhan. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka suka bersekutu. Dan mereka suka memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan manusia, yaitu dengan cara
mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan 32, dan juga dikutip oleh Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21 yang mengatakan demikian. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari-hari di mana keadaan akan menjadi sukar, justru pada saat itulah Tuhan katakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ada 3 tanda yang akan menyertainya. Yang pertama, 3 generasi akan dipakai Tuhan, yaitu anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan. Tanda yang kedua, akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tanda yang ketiga, akan ada goncangan-goncangan yang juga akan terjadi. Tapi melalui 3 tanda ini, Tuhan katakan, akan ada banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta pertama ini begitu dahsyat. Tapi apakah dengan adanya Pentakosta pertama ini rencana Tuhan telah selesai? Ternyata belum. Apakah dengan Pentakosta pertama ini amanat agung Tuhan Yesus telah selesai juga? Ternyata juga belum. Itu sebabnya pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, California, Amerika Serikat, Tuhan melakukan kembali kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan besar-besaran melalui seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour. Dan pada waktu itu, sekelompok orang ini yang dipimpin William Seymour, mereka juga bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, merindukan lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Dan Tuhan melakukan seperti yang Dia ingin, yaitu mencurahkan kembali rohnya secara besar-besaran dan dahsyat di Azusa Street pada tahun 1906. Inilah yang dinamakan dengan Pentakosta yang kedua, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat secara besar-besaran di Azusa Street tahun 1906. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta yang kedua ini dahsyat sekali. Kenapa? Karena memberikan dampak bagi kekristenan di dunia saat ini. Dari Pentakosta yang kedua ini muncullah cikal bakal kegerakan yang kita kenal dengan kegerakan karismatik. Bahkan kekristenan di dunia ini 70% itu akibat atau dampak daripada Pentakosta kedua yang terjadi pada tahun 1906. Pentakosta kedua ini dahsyat. Apakah dengan Pentakosta kedua ini rencana Tuhan telah selesai? Ternyata belum. Apakah dengan Pentakosta kedua ini amanat agung Tuhan Yesus juga telah selesai? Ternyata juga belum. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar juga melalui pencurahan Roh Kudus yang dinamakan dengan Pentakosta yang ketiga. Inilah era, inilah saatnya Pentakosta ketiga akan dinyatakan. Era baru setelah kepergian Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan era Pentakosta yang ketiga ini? Kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan melihat kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi dengan dosa, dan yang akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita akan melihat satu kegerakan yang lahir dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kita akan melihat kuasa yang akan dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, di era Pentakosta yang ketiga, di era baru setelah kepergian Tuhan Yesus, dan juga bertepatan pada hari peringatan pencurahan Roh Kudus
di loteng atas Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan juga mengingat akan pencurahan Roh Kudus pada tahun 1906 di Azusa Street. Hari ini kita merindukan untuk adanya lawatan Tuhan yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, bahkan di kota dan bangsa kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu sekali menerima, mengalami lawatan Tuhan dan melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Yang mau boleh angkat tangannya, nyatakan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Urabasyandara labasyandara labasyakara. Okana makara basyandara labasyikara basyandara laba. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hari yang luar biasa di mana kami boleh mengingat kembali akan Pentakosta yang pertama, yaitu pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di Yerusalem. Dan kami boleh mengingat akan Pentakosta kedua, pencurahan Roh Kudus-Mu di Azusa Street tahun 1906. Hari ini Tuhan, dalam era Pentakosta yang ketiga, kami merindukan lawatan dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan besar-besaran untuk setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap pribadi dengan Roh-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengalami lawatan seperti pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Bahkan lebih besar daripada itu Tuhan. Kami rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami, diri kami untuk Kau mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Korabasyandara. Mari saudara kita berbahasa roh. Bagi yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Korabasyandara, barabasyandara. Yang belum berbahasa roh, minta sama Tuhan supaya kita dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Korabasyandara, labasyakara basyandara. Korabasyandara, minta sama Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan Tuhan. Bahkan dalam kota dan bangsa kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat perubahan yang terjadi atas kota dan bangsa kami, atas hidup kami. Diralabasyara, minta sama Tuhan saudara. Terima. Minta sama Tuhan. Terima. Urrabasyandara labasyakara labasyanda. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima. Terima kasih Bapa. Kami percaya hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak akan sama lagi dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena Roh Kudus memenuhi kami dan Roh Kudus mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Kan ada kebangkitan
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, shalom, jemaat Tuhan, Bapak Randy dan keluarga, Bapak Roy, Bapak Natigor dan keluarga, Bapak Silas dan keluarga, serta seluruh jemaat Tuhan GB Menteng yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya kasih, anugerah, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus atas kita semua. Serta terima kasih bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GB Menteng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan kegiatan sepekan gereja kita. Mengajak kita semua untuk terus berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Healing Worship for Indonesia setiap hari Rabu pukul 7 malam via WhatsApp group. Dapat menghubungi Saudari Tiu. Dan jangan lewatkan pujian penyembahan bersama-sama Di Worship Fajar setiap hari Sabtu pukul 4.30 via WhatsApp group. Minggu depan, ibadah raya GBI Menteng masih diadakan dengan ibadah online disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam ibadah online, tapi tidak berarti kita tidak boleh memberi kepada Tuhan. Tuhan sangat senang kepada setiap orang yang memberi dengan sukacita. Ada nomor rekening yang akan ditampilkan. Bapak Ibu boleh kirimkan transfer ke sana, boleh memberi kabar, mungkin ada bukti persembahan atau nota yang dicatat dalam transfer tersebut ya. Baik, izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau berkati pemberian-pemberian yang dilakukan dengan sukacita oleh umat-Mu, pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Lebih dari segala sesuatu, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan semangat, berkati dengan perlindungan yang sempurna, sehingga tidak ada sakit penyakit bisa menimpa. Terima kasih, berikan intuisi, inspirasi, sehingga anak-anak-Mu menjadi pemenang keluar dari masalah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Jangan kau pernah lupa engkau biji mata Tuhan yang disayangi Tuhan Yesus. Perlindungan 3 lapis ada padamu. Tidak ada sakit penyakit bisa menimpa engkau. Dan kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tiap langkahku